Saudara-saudara kekasih Kristus, Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi gerejawi Kristen. Perayaan ini identik dengan peringatan akan kebangkitan Kristus, suatu peristiwa yang sangat sakral dalam hidup Yesus. Karenanya Paskah selalu dirayakan dengan meriah. Setelah sebelumnya umat Kristen menjalani minggu-minggu Prapaskah dan minggu sengsara untuk merenungkan kisah penderitaan Kristus. Tradisi perayaan Paskah yang semarak itu berbeda pada tahun ini. Gedung-gedung gereja yang biasanya disesaki umat untuk merayakan Paskah hari ini terlihat sepi. Pintu-pintu dan gerbangnya ditutup. Umat merayakan Paskah dalam kebersamaan keluarga masing-masing untuk menghindari kerumunan di gedung gereja. Penyebabnya satu, merebaknya wabah corona dan potensi menularnya yang tinggi melalui kontak langsung antar manusia, berakibat pada dihindarinya model-model kerumunan manusia, termasuk yang biasanya terjadi di gedung gereja. Apakah dengan begitu, keceriaan perayaan Paskah menjadi tak bermakna bagi kita? Tidak juga. Perayaan Paskah adalah perayaan tentang kebangkitan Kristus. Bila dengan merayakan Paskah dalam kerumunan umat, kehidupan menjadi terancam, maka tindakan itu berlawanan dengan berita penting dari Paskah itu sendiri, berita tentang kehidupan. Saudara-saudara umat Kristiani yang Kristus kasihi, dalam suasana Paskah bersama keluarga, saya mengajak saudara-saudara menyimak makna Paskah yang dirumuskan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dalam situasi pandemi corona ini. Tema Paskah dari PGI pada tahun ini adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Tema ini dirumuskan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dan 6. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Berdasarkan tema ini, PGI melalui Komisi Teologianya merumuskan pesan Paskah yang sebagiannya akan saya bacakan sebagai berikut. Pada saat ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus Kristus di dalam suasana duka dan penuh pergumulan. Bagaimana kita dapat merayakan kehidupan bahkan dalam segala kelimpahan, sementara kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian? Akibat pandemi COVID-19, kematian ternyata begitu dekat dengan kita, bahkan telah merenggut kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dalam kesedihan yang mudah membuat kita berputus asa ini, sekali lagi kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita. Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dalam kesedihan yang membuat kita gampang putus asa, kita disapa oleh berita Paskah yang menjadi pusat iman kita, bahwa Kristus telah bangkit, mengalahkan kematian. Pesan Alkitab dari Lukas 24 ayat 5 dan 6 berkisah tentang berita Paskah yang disampaikan oleh dua malaikat kepada para perempuan yang mendatangi kubur Yesus. Berita itu sangat jelas, Ia telah bangkit. Di dalam iman kepada Allah yang membangkitkan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, kita menjadi umat kebangkitan. Kita diutus untuk terus mempersaksikan kehidupan yang kita temukan di dalam Kristus yang bangkit melalui kehidupan kita secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu tubuh. Undangan tersebut harus kita sambut dengan terus memperjuangkan, merawat dan memberikan kehidupan, bukan yang mengancam kehidupan. Itulah Paskah yang sejati. Komitmen untuk merawat dan memberikan kehidupan ini mengakar kuat pada identitas kita, bukan hanya sebagai umat kebangkitan, namun juga umat berpengharapan. Identitas ini harus terwujud secara nyata di dalam keberanian iman kita melawan pandemi COVID-19. Sikap iman dan harap itu diwujudkan ke dalam cinta kasih. Salah satunya adalah kepatuhan kita pada anjuran pemerintah untuk berdiam diri di rumah demi memutus rantai penyebaran virus ini. Sebagai gereja kita juga menerjemahkan usaha ini dengan mengubah cara beribadah kita. Dari ibadah yang secara ragawi berkumpul di gedung gereja ke ibadah keluarga di rumah masing-masing yang disebut juga sebagai gereja kecil, eklesiola. Dengan melakukan anjuran pemerintah dan otoritas medis itu, kita menerjemahkan iman Paskah yang merawat dan memberikan kehidupan.
Sebaliknya, sikap abai pada usaha-usaha itu justru menjadikan kekristenan dan gereja sebagai ancaman atas kehidupan. Dengan demikian, berlawanan dengan iman Paskah. Saudara-saudara kekasih Kristus, bagian dari pesan Paskah yang baru saya bacakan memperkuat sebuah makna penting bahwa Kristus dibangkitkan di tengah kekacauan hidup, kegelapan, keraguan, bahkan keputusasaan. Apa yang sesungguhnya mau diberitakan dalam peristiwa ini adalah ketika Allah membangkitkan Yesus dari kematian, Allah menciptakan realitas baru, menggulingkan kematian, dosa, dan semua yang menindas kita, dan menyatakan sekali untuk selamanya bahwa hidup lebih kuat dari kematian dan cinta lebih dikdaya terhadap tragedi itu. Dalam pengertian ini kita tidak boleh membiarkan pandemi corona bermutasi menjadi epidemi keputusasaan. Keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah kehidupan tentu memiliki konsekuensi etis bagi kita untuk selalu mengembangkan perilaku pro-hidup yang membela dan merawat kehidupan. Secara khusus dalam situasi pandemi corona ini, umat terpanggil untuk menyatakan pembelaan kepada kehidupan dengan sedapat mungkin, mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap menjaga jarak aman sampai berakhirnya kondisi bencana nasional. Berdiam di rumah adalah selamat dan menyelamatkan. Saat berdiam di rumah kita tetap dapat menggerakkan tindakan-tindakan solidaritas dengan mengembangkan pelayanan diakonal karitatif berbasis keluarga. Keluarga-keluarga yang mampu bisa menyisihkan sedikit dari kelebihannya untuk membantu keluarga yang berkekurangan, entah makanan, suplemen, vitamin, masker, dan lainnya. Ide-ide kreatif bisa dibuat dengan memanfaatkan sosial media atau media lainnya. Doa-doa pendek, nyanyian-nyanyian penguatan, atau kalimat-kalimat solidar penuh penghiburan bisa direkam dan dikirim kepada mereka yang menderita, atau juga kepada mereka yang bertarung untuk melayani secara langsung mereka yang terpapar virus corona, seperti dokter dan tenaga medis, para relawan, aparat keamanan, jurnalis, dan lainnya. Saat merayakan Paskah bersama keluarga, tindakan Allah yang membela kehidupan bisa dimaknai dengan membangun sikap empati, bukan diskriminatif, terhadap orang-orang yang terpapar virus corona. Kalau mereka hidup di sekitar kita dan mengalami karantina mandiri di rumah, kita perlu menciptakan suasana di mana mereka tidak merasakan perilaku diskriminatif dari warga di sekitarnya. Kita bahkan bisa membantu mereka dengan cara menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka selama masa karantina. Tentu saja dengan tetap menjaga jarak aman dengan mereka. Terpapar virus corona bukanlah aib atau kutukan Tuhan. Sekali lagi, bukanlah aib atau kutukan Tuhan. Karenanya stigmatisasi yang mendorong ke tindakan-tindakan diskriminatif terhadap mereka yang terpapar harus dilawan bersama-sama. Saat berdiam bersama keluarga, literasi dan edukasi hal-hal ini harus terus-menerus dilakukan. Bagi gereja-gereja secara institusional, memaknai kebangkitan Kristus dalam situasi ini harus dinyatakan melalui tindakan gereja untuk membela dan merawat kehidupan. Gereja harus bisa mengkonsolidasi seluruh sumber dayanya, baik sumber daya institusi, sumber daya pelayan maupun sumber daya umat, untuk menggelorakan sikap dan tindakan solidaritas dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Gereja-gereja bisa menyiapkan gedung-gedung gereja yang saat ini kosong dan tidak dipakai untuk dipakai sebagai tempat isolasi bagi mereka yang terpapar corona, bila mana hal itu layak dan dibutuhkan. Gereja-gereja bahkan harus siap dalam upaya penanggulangan dampak ikutan yang disebabkan oleh pandemi corona ini. Misalnya keterpurukan ekonomi dan naiknya angka pengangguran akibat PHK dan sebab lainnya. Sekali lagi saya menghimbau gereja-gereja untuk menggerakkan diakonia berbasis keluarga yang kuat membantu yang lemah apapun latar belakang dan perbedaannya. Kalaupun gereja-gereja harus menderita karena membela kehidupan, inilah saatnya panggilan penderitaan yang harus dijalani dengan iman yang selalu terarah kepada Kristus yang menderita, mati, dan dibangkitkan. Sejarah gereja-gereja menghadapi bencana wabah sejak kekristenan mula-mula kental ditandai dengan kesediaan gereja untuk memberi diri utuh penuh dalam pelayanan kasih. Saudara-saudara kekasih Kristus,
Panggilan solidaritas kehidupan sebagai panggilan iman yang dimaknai oleh peristiwa kebangkitan Kristus haruslah menuntun kita untuk melaksanakan panggilan dan tanggung jawab kebangsaan sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia. Upayakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Begitu kata firman Tuhan. Upayakanlah kesejahteraan negeri, bangsa dan negara di mana kami atau kita menjadi bagian yang inheren di dalamnya. Saat ini Indonesia berada dalam status bencana nasional akibat merebaknya pandemi corona. Orang-orang Kristen bukanlah penumpang di bangsa ini. Kita adalah bangsa, warga bangsa yang sejak awal turut membentuk keutuhan bangsa ini. Karenanya ketika bangsa ini berada dalam situasi bencana, kita wajib membelanya dalam kerjasama yang utuh dengan warga bangsa lainnya. Apapun perbedaan latar belakangnya, corona tidak mengenal aliran agama, etnis, status kesejahteraan, ataupun perbedaan politik. Virus corona hanya tahu bahwa ia melompat dari satu manusia ke manusia lainnya dalam jarak dekat. Karenanya kita harus menggelorakan solidaritas kebangsaan untuk memutus rantai penyebarannya serta bekerja sama untuk menanggulangi dampaknya. Saudara-saudara kekasih Kristus, pagi ini mewakili Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya ingin menyampaikan selamat Paskah bagi seluruh keluarga Kristen yang merayakannya di rumah. Selamat merayakan Paskah Kristus dalam kehangatan keluarga. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun yang dirawat dalam kesendirian di banyak rumah sakit. Percayalah, saudara-saudara tidak sendiri. Doa kami menyertai saudara-saudara. Kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian yang menjamah saudara-saudara di dalam penderitaan. Saya juga ingin menyapa semua saudara, dokter dan paramedik yang tak mungkin atau yang tak bisa merayakan Paskah bersama keluarga saat ini karena harus bersiap siaga di bangsal-bangsal isolasi. Tetaplah kuat dan teguh. Percayalah, saudara-saudara sedang mengimplementasikan makna Paskah seutuh-utuhnya melalui pelayanan saudara-saudara. Juga semua teman-teman jurnalis yang memberikan waktu ekstra bagi pelayanan informasi, edukasi, dan literasi kepada masyarakat di tengah situasi pandemik ini. Saya menyampaikan selamat Paskah. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat merayakan Paskah. Kristus bangkit, percayalah. Saya menambahkan pesan pencegahan di dalam situasi ini sebagaimana yang selalu kita dengar. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Yang kedua, masker untuk semua. Selalu pakai masker apabila berada di tempat umum. Yang ketiga, baiklah kita menjaga jarak aman 1-2 meter. Yang keempat, kita tinggal di rumah saja, belajar dan bekerja dari rumah. Dan yang kelima, kita tidak mudik atau pergi liburan yang terlibat di dalam kerumunan massa. Kali ini ibadah di rumah dan produktif di rumah. Lakukanlah semuanya dengan disiplin. Jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh.